Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, good morning. How are you today? Semoga kalian baik-baik saja ya. Yang terhormat Bapak Ilmi selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA dan rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Mesa Fitriani dari Prodi PGSD STKIP Kusumanegara Jakarta akan menyampaikan materi mengenai perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tahukah kamu, perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara generatif atau dengan proses perkawinan. Dan yang kedua, secara vegetatif atau tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, sekarang perhatikan pembahasan berikut. Generatif. Perkembangbiakan secara generatif selalu diawali dengan penyerbukan melalui bunga dan menjadi buah berbiji. Jadi, yang dapat melakukan perkembangbiakan generatif hanya tumbuhan yang berbunga dan berbuah saja. Nah, sebelum kita bahas apa itu penyerbukan, yuk kita lihat bagian-bagian bunga berikut. Bunga-bunga sempurna. Yang pertama ada mahkota, lalu kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, yang dimaksud dengan penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, serbuk sari dihasilkan oleh benang sari yang merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Sedangkan putik adalah sel kelamin betina pada tumbuhan dan keduanya berada di bunga. Lalu penyerbukan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri merupakan serbuk sari yang jatuh di putik yang masih berada di satu bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain tetapi masih di pohon yang sama. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga pohon lain tetapi masih satu jenis. Misalkan, serbuk sari pohon mangga gadung di depan rumah jatuh di putik pohon mangga gadung yang ada di samping rumah. 4. Penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain yang berbeda pohon dan berbeda jenis. Contoh, serbuk sari pohon mangga gadung di depan rumah jatuh di putik pohon mangga mana lagi yang ada di halaman rumah tetangga. Nah, selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif alami. Berarti, perkembangbiakan tanpa bantuan dari makhluk lain, sifatnya alami, dan macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami antara lain dengan spora. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil atau subur. Spora terletak di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Jika spora yang pecah, spora keluar dan jatuh di tempat yang cocok, maka spora tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Rizoma. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Ciri-ciri rizoma atau akar tinggal adalah bentuknya seperti akar beruas-ruas dan batang pada setiap ruas terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Setiap ketiak fisik atau daun terdapat mata. Umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Lalu di bagian pangkalnya terdapat batang berbentuk cakram dan beruas-ruas pada bagian ketiak daun. Dan terdapat tunas sebagai calon individu baru yang disebut siung. Contohnya pada bawang merah dan bawang putih.
Umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Selanjutnya umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Ciri-ciri umbi akar adalah tidak memiliki mata tunas umbi yang memiliki kuncup dan daun, contohnya pada wortel. Tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada bambu dan pisang. Tunas daun. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah gembur. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Selanjutnya geragi atau stolon. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang menjalar di atas permukaan tanah yaitu tanaman stroberi, sedangkan yang di bawah permukaan tanah contohnya pada rumput. Lalu ada perkembangbiakan vegetatif buatan, berarti perkembangbiakan dengan bantuan dari makhluk hidup yang lain. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan antara lain: 1. Dengan cara mencangkok. Perhatikan tabel berikut. Pertama-tama, kupas kulit dan kambiumnya. Berikutnya, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Setelah ditutup, ikat dengan tali. Terakhir, simpanlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Nah, selesai. Tinggal kita tunggu munculnya tanaman baru. 2. Stek batang. Pertama, potonglah batang pohon. Misalnya pohon singkong. Dipotong dengan bentuk meruncing, kemudian masukkan bagian runcing ke dalam tanah. Yang ketiga, dengan cara merunduk. Langkah pertama, rundukan cabang tumbuhan. Lalu tanam cabang tumbuhan tersebut, kemudian potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukan. 4. Dengan cara okulasi atau menempel. Langkah pertama, iris kulit batang yang akan ditempeli. Berikutnya, iris kulit batang yang sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Kemudian irisan ditempel pada batang yang akan ditempeli. Terakhir, ikat dengan tali rafia sampai tunas tumbuh. 5. Dengan cara kopulasi atau menyambung. Pertama-tama, potonglah bagian batang dari tumbuhan 1, lalu potonglah bagian batang dari tumbuhan 2. Setelah itu, sambungkan batang tumbuhan 1 dengan batang tumbuhan 2, dan ikatlah batang kedua tumbuhan tersebut. Selain tumbuhan, hewan juga berkembang biak, yaitu dengan cara yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Yang pertama ovipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, dan setelah beberapa waktu telur akan menetas dan menjadi individu baru. Contohnya burung, ayam, bebek, dan kura-kura. Yang kedua vivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Contohnya sapi, kambing, dan kucing. Yang ketiga ovovivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Lalu setelah cukup umur, anak hewan menetas di dalam tubuh induknya dan selanjutnya keluar dari tubuh induknya, sehingga tampak seperti melahirkan. Contohnya ikan hiu, ular boa, dan kadal.
Persebaran hewan di Indonesia dibagi atas 3 wilayah, yaitu wilayah Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian barat. Setiap wilayah berbeda-beda hewan. Misalnya, wilayah timur terdapat hewan yakni cendrawasih, kuskus, kakak tua, dan walabi. Wilayah tengah terdapat babi rusa, burung maleo, dan komodo. Selanjutnya, di bagian barat terdapat beruang madu, harimau Sumatera, gajah, badak, harimau Jawa, banteng, dan orang utan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy guys, bye.